Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode Cacatol kali ini akan membahas tentang amalan di penghujung Ramadan bersama tamu undangan kita, Pak Agung, selaku Guru Agama Islam SMA Yadika 6. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak, terkait amalan-amalan penting yang dilakukan di penghujung Ramadan. Karena tidak terasa kan puasa sudah berjalan dan tiba-tiba udah ada di penghujung Ramadan. Saya ada baca ada beberapa amalan penting di penghujung Ramadan. Contohnya itu zakat, iktikaf, dan juga ada sholat id. Yang pertama mungkin dibahas dari iktikaf ya Pak. Sebenarnya iktikaf itu apa sih Pak? Dan apakah iktikaf itu wajib atau tidak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya berangkat dari sebuah keterangan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa maklum di kalangan kita kaum muslimin, bulan suci Ramadan adalah bulan agung, di mana satu bulan penuh dalam pandangan Islam, puasa Ramadan atau bulan suci Ramadan itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase awal, yang kedua fase pertengahan, yang ketiga fase akhir. Fase awal ini adalah kalangan ulama sepakat ya menghitung dari 10 pertama bulan suci Ramadan. Kemudian fase kedua adalah fase pertengahan, yaitu 10 hari ya di hari pertengahan. Nah, kemudian yang terakhir adalah fase yang ketiga adalah 10 terakhir bulan suci Ramadan. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali masuk pada 10 akhir bulan suci Ramadan itu memiliki kebiasaan atau sunnah-sunnah yang berbeda daripada awal-awal ataupun pertengahan bulan suci Ramadan. Karena di mana awal Ramadan menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat Allah, 10 Ramadan yang pertengahan adalah maghfirahnya, ampunan Allah SWT, dan yang terakhir adalah itqum minan nar, jadi pembebasan dari api neraka. Nah, ketika Rasul masuk pada 10 hari terakhir bulan Ramadan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di situ dinyatakan bahwa karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhalal ashru ahyal lailah. Jadi Rasul ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan adalah menghidupkan malam dengan banyak berzikir, baca Al-Quran, ya qiyamul lail, seperti sholat-sholat sunnah taubat, hajat, ya kemudian juga dengan amaliyah-amaliyah lain. Nah, potongan hadis ini termasuk diantaranya adalah iktikaf. Rasul semakin banyak di masjid ketika 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, wajadda wasyaddal mi'zar. Artinya apa? Rasul lebih sungguh-sungguh lagi dan mengencangkan ikat gamisnya, artinya tidak mengumpuli istri-istrinya, justru malah lebih banyak di masjid. Artinya iktikaf. Nah, iktikaf itu merupakan salah satu amaliyah di bulan suci Ramadan. Bukan saja di akhir Ramadan, tetapi dianjurkan dari awal Ramadan. Nah, iktikaf adalah hukumnya sunnah. Artinya iktikaf berdiam diri di masjid. Begitu. Jadi seorang mukmin dianjurkan sunnah muakkadah berdiam diri di masjid, terutama di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Adapun iktikaf memiliki syarat dan ketentuan tertentu ya, dan ada niat-niat tertentu. Begitu. Jadi iktikaf hukumnya sunnah. Iktikaf itu hukumnya sunnah, iya, tidak begitu. wajib ya Pak ya? Iya, hukumnya sunnah. Dan kenapa, ini langsung lanjut ya Pak, kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut sebagai malam yang lebih baik dari 1000 bulan? Kan banyak ya Pak ya hadis-hadis yang berucap demikian. Itu kenapa sih Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dalil dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, malam Lailatul Qadar kenapa dikatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan? Yang pertama, landasannya adalah dalil Al-Quran, firman Allah yang menyatakan sendiri. Kenapa? Karena ternyata di dalam malam Lailatul Qadar itu para ulama ya menjelaskan bahwa di situ diturunkannya Al-Quran sekaligus 30 juz. Ini banyak pendapat. Nah, jadi karena kemuliaan Al-Quran diturunkan di bulan mulia, maka bulan tersebut, di malam tersebut disebut malam mulia, di mana orang yang beribadah semalaman itu ya pada malam Lailatul Qadar itu, maka orang tersebut atau hamba yang beriman beribadah di malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan pahala yang begitu besar, melaksanakan ibadah sama dengan 1000 bulan. Artinya 83 tahun 4 bulan. Jadi sebanding dengan 83 tahun 4 bulan. Nah, salah satu amaliyah Lailatul Qadar juga itu tadi salah satunya i'tikaf, gitu ya. I'tikaf di masjid, berdiam diri di masjid, berzikir, membaca Quran, banyakin sholat sunnah dengan niat qiyamul Lailatul Qadar. Jadi dalam rangka menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar. Maka kita berharap semoga bisa mendapatkan malam tersebut, karena bisa dikatakan kita sama dengan mendapatkan ibadah seumur hidup kita, karena tidak ada orang yang bisa dikatakan usia mencapai 83 tahun 4 bulan. Itulah keistimewaan bulan suci Ramadan, di mana dalamnya ada Lailatul Qadar. Jadi ada Al-Quran, firman Allah yang mulia diturunkan di dalam Lailatul Qadar tersebut. Itulah alasan kenapa jadi mulia, dan lebih baik daripada malam 1000 bulan. Oh, jadi itu beberapa alasan kenapa disebut malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Dan ada yang bilang malam Lailatul Qadar ini muncul 10 hari terakhir sebelum Ramadan gitu. Itu benar nggak sih, Pak? Nah, jadi para ulama berbeda pendapat. Memang ada dalil hadis yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, itu muncul di tanggal-tanggal ganjil, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, tapi para ulama berbeda pendapat mengenai kapan turunnya. Ya, salah satunya pendapat Imam Ghazali gitu ya. Jadi kalau misalkan kita awal Ramadannya hari Ahad ya, hari atau hari Rabu, nanti turun Lailatul Qadarnya tanggal ke-29 misalkan. Jadi ada perhitungan. Terlepas dari itu, yang jelas ada keterangan bahwa Lailatul Qadar itu turun di malam-malam ganjil terakhir, 10 terakhir bulan suci Ramadan gitu. Jadi maka kita bisa mempersiapkan, menghidupkan malam-malamnya dari membiasakan Qiyamul Lail awal-awal Ramadan, sehingga pas masuk 10 terakhir kita betul-betul sudah siap untuk meraih ya, untuk meraih dan mengamalkan banyak hal-hal ibadah dilakukan di 10 terakhir tanggal-tanggal ganjil bulan suci Ramadan. Gitu ya. Pertanyaan yang lain, Pak. Ini seputar zakat. Yang dinamai bulan Ramadan itu ada yang namanya membayar zakat ya, Pak ya. Betul Biasanya sekali. zakat itu dibayarkan di hari-hari terakhirnya. Ya, Gitu. betul. Sebenarnya zakat itu apa sih, Pak? Dan Baik. apakah zakat itu wajib dibayarkan? Betul. Baik, zakat itu artinya pembersih. Jadi zakat juga banyak macamnya. Ada zakat fitrah, artinya zakat fitrah kita. Ya, ada zakat mal, artinya zakat harta. Kemudian ada zakat emas juga dizakati, kemudian buah-buahan dizakati, ya gitu ya. Jadi ada zakatnya. Nah, salah satu zakat yang wajib adalah zakat fitrah, di mana zakat fitrah wajib ditunaikan pada saat kita bertemu bulan suci Ramadan. Nah, para ulama membagi beberapa step hukum. Pertama, mengeluarkan zakat fitrah hukumnya mubah atau boleh. Bila mana kita mengeluarkan zakat fitrah di awal bulan suci Ramadan. Misalkan kita awal bulan suci Ramadan nih masuk, nah kita langsung keluarkan zakat, itu boleh saja hukumnya. Itu boleh. Iya, boleh. Yang kedua, hukumnya wajib. Wajib mengeluarkan zakat fitrah pada saat awal tanggal 1 bulan Syawal, yaitu terbenamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan, tepatnya ba'da maghrib. Ya, setelah bulan suci Ramadan terakhir, nah itu kita menunaikan zakat fitrah hukumnya wajib.
Jadi waktunya ya, waktu menunaikan itu wajib. Jadi kalau status bayar zakatnya mah tetap wajib kapanpun. Tapi waktu yang wajib menunaikannya adalah ba'da maghrib. Ada lagi waktu makruh menunaikan zakat fitrah makruh, yaitu apabila kita mengeluarkan zakat fitrah setelah imam naik mimbar pada saat sholat Idul Fitri. Oh, itu nggak bisa gitu, Pak? Itu makruh hukumnya. Walaupun tetap status membayarnya wajib. Status membayar tetap wajib dikeluarkan, tapi waktu mengeluarkan pada saat imam naik mimbar sholat Idul Fitri itu hukumnya makruh. Ada lagi bahkan hukumnya adalah haram, ya, haram, yaitu bila mana membayar zakat sudah melebihi tanggal 1 Syawal. Artinya tenggelamnya matahari masuk waktu maghrib di tanggal 2 bulan Syawal. Jadi haram menunaikan zakatnya. Bukan menunaikan zakatnya ya, haram waktu menunaikan zakatnya. Tapi status membayarnya tetap wajib sampai kapanpun. Jadi artinya dia belum menunaikan zakat, tetap terhitung hutang belum mengeluarkan zakat. Walaupun mengeluarkan zakat pada tanggal 2 Syawal, hukum waktunya haram. Jadi baiknya kapan kita mengeluarkan zakat? Baiknya pada waktu wajib mengeluarkan zakat, yaitu ba'da maghrib, akhir bulan suci Ramadan, masuk maghrib kita wajib tuh, ya, wajib mengeluarkan zakat. Kalau sudah masuk ke besokan harinya, sebelum imam naik mimbar masuknya sunnah, gitu ya. Sebelum imam naik mimbar masuknya sunnah, waktu menunaikan zakat. Kalau setelah Idul Fitri makruh sampai tenggelam matahari. Jadi hukumnya makruh waktunya, begitu. Itu ulama membagi waktu. Nah, Pak, kalau semisal yang tadi bayarnya itu di tanggal 2-nya, itu kan berarti udah disebutnya haram ya, Pak? Dia tetap berhutang zakat berarti, Pak? Betul. Dan jadi itu gimana bayar zakatnya? Nah, jadi sekali lagi bahwa yang haram itu bukan wajib zakatnya, tetapi waktu menunaikannya. Itu yang pertama. Nah, kemudian bagaimana kapan menunaikan zakatnya? Tetap dia berhutang. Artinya, kapan dia mau mengeluarkan zakat, tunaikanlah itu. Misalkan kita menunaikan pada tanggal 2, ya tunaikan, karena itu tetap jadi status wajibnya. Cuma kita ibarat hitungan hukum, status hukum menunaikan, kita berada di hukum keharaman waktu, begitu saja. Iya. Lebih haram lagi kalau kita tidak menunaikan zakat. Menunaikan zakat, tidak membayar zakatnya. Iya, betul. Baik, Pak. Kalau itikaf sudah dibahas tadi ya. Terus juga malam Lailatul Qadar sudah, dan yang terakhir zakat. Dan ini sholat idnya, Pak. Oh ya, baik. Sholat id itu kan dilakukan di pagi hari ya, Pak, di 1 Syawal. Benar gitu, Pak? Betul. Dan itu wajib dilakukan di masjid kah atau boleh dilakukan di rumah? Baik. Nah, kita kenal bahwa dalam pandangan fikih id itu id, ya, id artinya kembali. Nah, itu dalam istilah fikih idaini ada 2 id, ya, ada 2 kembali. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Nah, kita akan ambil satu Idul Fitri karena berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Jadi Idul Fitri dilaksanakan setelah bulan suci Ramadan pergi, ya, setelah 30 atau 29 hari bulan suci Ramadan telah selesai. Nah, besoknya terhitung tanggal 1 Syawal. Jadi sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Nah, sunnah mu'akkadah artinya kesunahan yang sangat dikukuhkan, sangat dianjurkan. Nah, maka karena saking dianjurkannya, maka orang-orang yang ada di rumah walaupun bisa melaksanakan, ya, sholat sunnah Idul Fitri mungkin berjamaah di rumah, tetap dianjurkan di masjid, gitu. Tetap dianjurkan di masjid. Bahkan wanita yang menstruasi pun dianjurkan datang ke masjid. Artinya cuma datang menghadiri khutbah. Khotib menyampaikan khutbahnya, bukan mengikuti sholatnya, gitu ya kan. Haram hukumnya sholat bagi yang menstruasi. Tapi sunnah tetap datang. Artinya di sini salah satu pandangan ulama supaya menunjukkan inilah hari besar Islam kepada orang-orang kafir. Betapa hebatnya umat Islam merayakan hari besarnya. Sampai-sampai anak kecil, ya, kemudian wanita yang menstruasi tetap disunahkan hadir. Cuma rata-rata wanita yang menstruasi tidak hadir karena malu, karena tidak ikut sholat, gitu ya. Tapi tetap disunahkan hadir. Nah, itu betapa hebatnya kesunahan sholat Idul Fitri di masjid, begitu. Jadi yang paling inti bukan tidak boleh di rumah, tapi dianjurkan ke masjid karena untuk syiar,
menunjukkan hari kemenangan, menunjukkan hari kebesaran Islam kepada orang-orang kafir yang di dalamnya tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Ya, jadi. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Pak. Ya. Adakah amalan yang dianjurkan setelah usai bulan Ramadan? Seperti contoh kan ada puasa-puasa sunnah begitu ya, Pak? Betul. Itu kayak gimana, Pak? Baik, yang menjadi fundamental atau dasar utama adalah pendidikan atau tarbiyah selama Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, syahrul tabriyah. Tarbiyah artinya bulan pendidikan, di mana kita digojlok, digembleng, dibina baik fisik ataupun pikiran, hati, kekuatan iman, ibadah, sehingga dari bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi takwa yang berhasil ya istiqomah dalam ketaatan. Maka diharapkan tentu hamba beriman, hamba bertakwa dari hasil tarbiyah selama Ramadan, hasil pendidikan selama Ramadan bisa dilanjutkan. Yaitu mulai dari bulan Syawal sampai Ramadan lagi ketemu. Jadi terus dilanjutkan seperti amaliyah baca Qur'annya, amaliyah puasanya. Bahkan hadis Rasul menyatakan siapa orang yang puasa sunnah nyambung, artinya bukan nyambung ya, puasa sunnah di bulan Syawal yaitu 6 hari. Itu sama dengan pahalanya melaksanakan puasa 1 tahun, gitu ya, 1 tahun. 1 tahun full kita puasa. Jadi selama 6 hari. Nah, selama 6 hari ini ulama beda pendapat lagi. Ada yang berpendapat 6 hari itu betul-betul nyambung setelah Ramadan, setelah tanggal 1 Syawal, tanggal 2 Syawalnya 6 hari berurut. Ada yang penting 6 hari di bulan Syawal, baik tanggal 2, kemudian tanggal 4, tanggal 7, yang penting 6 hari. Sama pahalanya seperti pahala 1 tahun berpuasa. Masya Allah. Nah, jadi amal-amalan apa yang baik dilakukan tentunya adalah amaliyah yang baik selama dilakukan di Ramadan itu dilanjutkan ya. Tapi kecuali sholat sunnah taraweh ya. Oh, iya. Karena tidak ada sholat sunnah taraweh di bulan lain kecuali bulan Ramadan. Gitu. Sudah, kalau begitu terima kasih banyak ya Pak sudah mau berbincang-bincang di Caca Talk. Baik, mungkin sekian perbincangan kita pada hari ini. Untuk episode selanjutnya akan ada bintang tamu yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.